sore sahabat penggemar tanaman durian. Alhamdulillah pada sore hari ini saya masih melanjutkan untuk perawatan durian sebagaimana sekitar 2 bulan yang lalu dan bahkan sebulan yang lalu saya posting kegiatan terhadap durian ini, dan pada hari ini saya akan melanjutkan perawatan tahap berikutnya. Dan terkait dengan video kemarin, ada beberapa rekan kita yang mengkritisi masalah penggunaan pupuk untuk perawatan durian ini, di mana saya pernah menggunakan pupuk merek Haikai dengan komposisi 13, 6, 27, 4 dan 0,65% boron, dan itu dikritisi oleh beberapa rekan yang peduli terhadap tanaman durian. Dan saya sendiri memang menyadari bahwa pupuk yang saya gunakan kemarin adalah tidak cocok untuk diaplikasikan pada tanaman durian. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa saya menggunakan pupuk tersebut untuk melakukan perawatan terhadap tanaman durian ini? Salah satu alasan yang saya gunakan kemarin adalah bahwa pupuk yang saya gunakan dengan komposisi 13, 6, 27, 4 dan 0,65% boron adalah pupuk sisa dari saya aplikasikan pada tanaman sawit pada bulan Februari. Dan kebetulan pada waktu itu saya tidak sempat membeli pupuk yang sesuai sebenarnya untuk dosis tanaman durian ini. Juga sebelumnya saya sudah menggunakan pupuk Nitroposka dengan komposisi 15, 15, 15, dan pernah juga menggunakan pupuk NPK cap kuda dengan komposisi 15, 15. Nah, saya memang menggunakan pupuk dengan komposisi 13, 6, 27, 4 dan 0,65% boron itu untuk membuahkan tanaman sawit, sebagaimana kemarin pada bulan Mei pada 2 lokasi kebun saya menggunakan mahkota NPK mahkota dengan komposisi 13, 6, 27, 4 dan 0,16% boron, dan pada kebun yang satunya saya menggunakan NPK Pelangi dengan komposisi yang sama ya. Pada hari ini saya melihat mengaplikasikan pupuk tersebut kemarin. Dari aspek pertumbuhan ini sudah dapat saya nikmati ya, khususnya untuk saya pribadi, di mana perkembangan daun, kemudian perkembangan pucuk. Kalau daun ini sudah lebar-lebar, sehat ya. Kemudian perkembangan pucuk ini sudah alhamdulillah ya, sudah berkembang semuanya. Bahkan ini kemarin sempat saya potong ya, ini sempat saya potong untuk ini pucuknya kemarin sempat saya potong, dan alhamdulillah ini pertumbuhan sudah menurut saya sudah pesat ini ya. Ini dimana pucuknya sudah mulai tumbuh, dan satu hal atau beberapa hal yang patut saya sampaikan, saya melihat bahwa pertumbuhan batang ini, batang primer ini sudah lebih kokoh ya, sudah lebih kuat ya. Kemudian perkembangan dahan juga sudah besar, lebih besar, dan pucuk-pucuknya ini atau terubusnya ini sudah mulai muncul. Nah, dan kemarin ini sudah mulai saya lentur, saya bentuk cabangnya, dahannya supaya tidak menjulang ke atas. Ini ada 2 yang sudah saya perlakukan dan saya ikat dengan tali ya. Nah, ini itu ya, perkembangan yang saya dapatkan dengan saya menggunakan pupuk yang berkomposisi 16,
13.627 4 dan 0,65. Terima kasih saya atas beberapa masukan dari penggiat tanaman durian atau mereka-mereka yang memang sudah ahli di bidangnya, di bidang perpupukan, bahwa pupuk yang saya gunakan sebagaimana komposisi yang saya sebutkan tadi, ini adalah tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman durian ini. Terima kasih atas masukannya, dan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya menggunakan pupuk yang masih tersisa di rumah. Dan pada hari ini saya akan melakukan perawatan berikutnya, yaitu pemberian nutrisi yang nanti akan saya taburkan di samping guludan ini ya. Samping guludan saya akan taburkan. Saya berharap agar tanaman ini tidak kekurangan nutrisi ya. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya sudah lumayan bagus menurut saya, dan ini saya tambah lagi nutrisinya agar dia tidak kekurangan nutrisi. Nah, pupuk apa yang akan saya gunakan untuk menambah nutrisi ini? Saya sudah membuat atau membawa beberapa pupuk ya. Ini perlengkapan yang saya siapkan, ada air karena ini nanti akan saya gunakan untuk menyiram guludan, kemudian gunting. Ini saya gunakan nanti rencana saya akan, itu kan ada dua batang ya, dua batang yang kemarin satu batang bawah itu sudah terpotong, dan satu nanti saya akan potong, sengaja akan dipotong. Mengapa? Karena saya melihat dari beberapa video bahwa tanaman durian yang memiliki batang atau kaki lebih dari satu, kalau ini kemarin kan aslinya ini 3, ini satu ini sudah saya potong, nah, kemudian ada 2, dan ini saya akan potong kembali karena saya khawatir nanti ketika dia besar ini akan lebih rawan terserang dengan penyakit. Pupuk yang sudah saya siapkan ini ada urea, kemudian ini ada NPK Mutiara dengan komposisi 16-16-16 kemarin atau 1 hari sebelumnya sudah saya beli di toko 1 kg. Kemudian saya akan mix dengan pupuk Hayati Kaya Bio. Sebenarnya ini pupuk sudah hampir 1 tahun, tepatnya bulan Juli 2023 kemarin ini dikasih oleh kawan. Cuma saya tidak sempat aplikasikan, dan ini nanti akan saya mix dengan Mutiara 16-16. Sementara urea ini tidak saya masukkan ya, tidak dimasukkan karena ini sudah ada unsur nitrogennya, yang ini juga sudah ada unsur nitrogennya. Pupuk Hayati Kaya Bio ini dimana kita lihat ini kandungannya. Nah, mikroorganismenya ini ya. Nah, jadi saya akan mix nanti ya dengan mahkota 16-16. Berapa takarannya akan digunakan? Untuk ini nanti saya akan aplikasikan sebanyak 150 gram dengan satu takaran ini 100 gram ditambah dengan setengahnya. Kemudian yang ini nanti saya akan aplikasikan sebanyak 1 kilogram ya, 1 kilogram, karena ini pupuk Hayati, pupuk bukan pupuk kimia, ini pupuk organik. Jadi dosis lebih banyak pun tidak masalah ya. Artinya
paling nanti hanya sekitar 1 kilogram saja diaplikasikan. Pertama ini saya aplikasikan pupuk Mutiara dengan komposisi 16 nitrogen, 16 fosfor, dan 16 kaliumnya. Mengapa saya memilih pupuk ini ya? Mengapa saya memilih pupuk NPK Mutiara 16-16-16? Karena ini merupakan perpaduan dari nitrat nitrogen atau NO3, kemudian amonium nitrogen NH4 ditambah dengan fosfat serta kaliumnya. Jadi sudah lengkap ya. Nah, tinggal saya taburkan saja di sekeliling ini, di pinggir guludan sebanyak 150 gram nantinya. Oke. Baru 100 gram, tinggal ditambah separuhnya lagi 50 gram. Oke. Kemudian ditambah dengan pupuk Kaya Bio 1 kilogram, nanti berarti 10 kali dosis wadah ini ya, untuk satu pohon ini. Jadi tidak lagi menggunakan pupuk nitrogen ya, karena ini sudah lengkap unsurnya. Jadi nitrogen sudah diwakili oleh Mutiara, NPK Mutiara 16-16-16. Kemudian pada Kaya Bio ini juga sudah terwakili 300, 400, 500, dan ini diaplikasikan bersamaan dengan pupuk kimia. Ini tidak masalah ya. Perlakuan berikutnya, karena ini sudah ditaburkan dengan pupuk Mutiara 16-16-16 dan Kaya Bio. Berikutnya yang sudah ditaburi pupuk ini sampingnya kita tutup ya, menggunakan timbunan tanah dan rumput di sekitar ini yang ada ini, akan cangkul. Oke sahabat, ini sudah ditutup ya. Tadi yang sekelilingnya sudah diberi pupuk organik dan anorganik, kemudian sudah ditutup dengan cara ditimbun dengan tanah dan rumput ini nanti akan segera mati ya, karena ini sudah mulai menghadapi musim kemarau. Pada tahap akhir ini saya siram ya, biar pupuknya cepat larut. Jadi sudah tertutup dengan rumput dan
tanah ya. Mudah-mudahan ini nanti pupuknya cepat bereaksi dan dalam waktu singkat nanti hasilnya dapat kita lihat. Untuk menghilangkan keraguan agar nanti setelah tanaman ini tumbuh besar atau mendekati masa pembuahan, agar pangkalnya ini atau kakinya ini tidak terserang penyakit, maka ini saya akan potong kembali ya. Yang ini, kalau yang ini kemarin sudah dipotong. Sebenarnya ini dipotong karena tidak sengaja ketika menebas ini terkena parang ya ujungnya, maka saya potong. Kemudian yang ini kembali saya potong agar nanti mudah-mudahan ini batang yang bawah, kaki yang bawah ini, yang satu ini bisa aman ya dari penyakit. Saya potong kira-kira 2 atau 3 cm dari pangkal sambungan ini ya, bisa biar supaya lebih aman. Mudah-mudahan segera cepat kering lukanya ini. Oke, nah ini sudah saya potong sehingga saya tidak ragu. Beberapa bagian dari dahan ini nanti juga yang akan dipangkas ini karena pertumbuhannya tidak bagus, ini menjulur ke bawah ya. Kemudian beberapa dahan ini juga akan dipotong, akan dipruning nanti, tapi tidak dalam waktu dekat ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau pertumbuhan sudah lebih membaik dari sekarang dan pada musim penghujan. Demikian sahabat pencinta tanaman durian, jika apa yang saya tampilkan tadi memberikan manfaat bagi rekan-rekan, silakan diikuti, dan jika masih ada yang salah juga silakan berkomentar. Saya sangat terbuka untuk saran dan masukan dari semua pihak, terlebih dari rekan-rekan yang ahli di bidang perpupukan dan ahli di bidang tanaman durian. Makasih saran dan masukannya. Untuk sahabat yang pencinta tanaman durian, jika ini memberikan manfaat, silakan disebarkan informasi ini dan silakan juga diberi atau ditekan tanda like. Semoga bermanfaat untuk kesejahteraan petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.